Sam, lembut saya pun di rumah mawon. Oke, berikut Jawa lho. Ambias niku nggih. Terus nggih. Ana kipase santai mawon. Kowe nak kurang anu. Kanthi keadaan sehat walafiat, boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Pramila monggo kita syukuri kanthi wausan alhamdulillahi rabbil alamin. Kaping kalihipun selawat serta salam mugi tansah katujuh wonten kersanipun baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inggih punika salah setunggalipun Nabi ingkang kula dalah panjenengan sedaya antu-antu syafaatipun wiwit dunya hatal akhirah bi qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salajengipun kawula teng mriki boten badhe matur kathah-kathah, kula teng mriki kajibah dados pembagi acara ingkang badhe kelampahan wekdal punika. Wondene ingkang kaping 9 acara ingkang kaping 9 inggih punika Anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kafi huwallah. Bismillahil syafi huwallah. Bismillahil muwafi huwallah. Alhamdulillahi binurika syafi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala rasulil hikmah wa ala rasulil anbiya'i wa salam taha sallallahu ala Muhammad alim al-hakim al-khalil al-mubin al-hadi al-mubin. Rabbana ya ilahana wa tufdina ya asbiya'il ya nurul ya'il ya amdaya'il kafha ya ayn sar birahmatika ya arhamar rahimin. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب عليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayah. Yahdikumullah kalamullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya sayyidal barakah, ya imamul karamah. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai,
dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus wabil khusus kita awali mendoakan beliau, orang tua dan juga guru kita bersama. Beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Ehsan beserta Ibu, dan juga yang guru kita yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam yang telah berpulang ke rahmatullah wa zahiran wa batinan. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan dan dibahagiakan selalu beserta keluarga beliau, putra putri beliau, keturunan beliau, murid dan jamaah beliau, dan semoga digabungkan roh rasa kita dengan biruhul kudus beliau di alam perjuangannya, perjuangan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau, guru-guru kita, kiai-kiai kita yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu asmanya, pejuang kebenaran, pejuang Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang mempertaruhkan ilmunya, yang mempertaruhkan tenaganya, pikirannya, harta bendanya, dan bahkan yang mempertaruhkan tetesan keringat dan juga darahnya demi ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimakumullah. Khususnya kepada beliau Akhina al-Kiram Al-Ustaz Bapak Supriyanto sebagai koordinator Majelis Ta'lim At-Tadbir Kaliarin Purwodadi. Khusus wabil khusus kepada beliau saudara kami Akhina al-Kiram Al-Ustaz Bapak Martono beserta ibu dan seluruh putra-putrinya, keluarga besarnya yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat, saudara-saudaraku seiman seakidah, rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling, marilah kita awali, kita landasi silaturahim malam ini dengan menyatukan batin kita. Raga alhamdulillah sudah menyatu di majelis yang sama, di tempat yang sama, minum dengan minuman yang jenisnya sama. Maka mari kita tingkatkan batinnya, karena ini sangat penting sekali sebagai syarat awal dalam kita bertolabul ilmi, bermujahadah, bermunajat kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita satukan batin kita, satukan hati kita, satukan angan kita dengan cara menyatukan niat dan etikat. Maka tentunya kita tahu kita berasal dari tempat yang berbeda-beda, rumahnya beda. Ada yang dari utara, timur, selatan, barat. Menyatu di tempat yang sama secara lahiriah atas undangan dari beliau saudara kita Akhina al-Kiram Al-Ustaz Bapak Martono. Secara lahiriah, secara batiniah bil hikmah, maka kita malam ini dihadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita satukan niat dan etikat kita satu
tujuan kita, satu niat kita, hadirnya kita di sini adalah ikhlas semata-mata lillahi rabbil alamin. Itu yang pertama. Harus kita ikrarkan di dalam relung hati kita yang paling dalam. Harus betul-betul kita haturkan kehadiran Allah dengan suara hati kita, ya Allah, kulo ikhlas hadir dalam niki krana jenengan lillahi ta'ala, ya Allah. Maka ini tidak sembarangan. Kelihatannya sepele dalam bahasan, tetapi ini sebagai penentu berkah dan nafi'nya ilmu kegiatan silaturahim. Berkah dan tidaknya itu akan mempengaruhi kedalaman daripada kemanfaatannya. Maka yang pertama, menyatu niat tekad lillahi rabbil alamin. Setelah kita sepakat ikhlas hadir ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hadir ini, kita persembahkan hanyalah semata-mata lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan hati yang sama, dengan ruh dan rasa yang sama yang telah menyatu di malam ini sepakat, mari dari hati yang sama tadi kita haturkan terima kasih, syukur, tasyakur, kehargaan, zat sesembahan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hati dan ruh rasa yang sama, mari kita haturkan rasa terima kasih. Berterima kasih kepada Allah, jantung kita masih berdetak malam ini, nafas masih longgar. Berterima kasih kepada Allah, kita dihadirkan dalam majelis yang baik. Kita hadir semata-mata adalah karena Allah. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang kita sadari maupun nikmat yang belum mampu kita sadari, padahal kita telah menerimanya seluruhnya dari hati yang paling dalam, ruh rasa menyaksikan, merasakan. Mari kita ikrarkan bersama syukur ini di kaunina. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba Allah yang ahli syukur. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sang proklamator dinul Islam. Tatkala kita mendengar asmanya baginda Rasul disebut, tatkala kita melantunkan kalimat sholawat kepada Rasulullah, maka bagi orang yang beriman, orang yang hidup hatinya, hidup ruh dan rasanya, maka akan tergetar jiwanya, tersambung dengan khuluqul azim, akhlak yang mulia baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu kita mengingat baginda Rasul Muhammad, yang pertama syukur tasakur kembali, berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, panjenengan sampun ngutus baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan suri tauladan. Terima kasih ya Allah, hadirkan Rasul yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tuntunan, sebagai panutan, uswatun hasanah. Maka dengan hadirnya Rasulullah ya Allah, dengan hidayahmu kami mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Kami mengenal bagaimana cara mengabdi kepadamu. Rasulullah telah mengajarkan bagaimana menyembahmu, bagaimana cara untuk hidup, menjalani hidup yang baik dan benar. Semua adalah wujud kasih sayangmu ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berterima kasih. Maka setelah berterima kasih kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
berterima kasih kepada Allah atas hadirnya baginda Rasul Muhammad SAW. Yang kedua adalah memahami sebetulnya apa toh visi misi di balik hadirnya Kanjeng Rasul. Pertama, bersyukur kepada Allah, menerima kehadirannya, bersyukur dan menerima. Yang kedua, memahami. Kok sampai Gusti Allah menghadirkan para rasul, khususnya bagi kita rasul yang terakhir baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Kenapa Allah hadirkan rasul baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus mendikan Kanjeng Rasul Muhammad liutammima makarimal akhlak, kecuali untuk menata, membangun, menyempurnakan akhlak manusia. Ini yang harus kita garis bawahi sebagai muslim, sebagai umat Rasulullah. Jauh-jauh baginda Rasul dihadirkan, ternyata tujuannya adalah liutammima makarimal akhlak, membangun akhlak manusia. Kenapa akhlak manusia itu perlu dibangun? Dunia ini fana, dunia ini dengan penuh tipu daya, nafsu manusia memperdaya, sehingga ruh rasa manusia yang diciptakan Allah dalam kondisi fitrah bisa tergoyak, bisa ternoda dan menjadi nista. Na'udzubillah min dzalik. Karena manusia, anak cucu Adam ini akan mengalami hiruk pikuk kehidupan dunia, di mana ada nafsu di dalam dada manusia. Hawa nafsu senantiasa menggoda manusia. Di setiap selangkahnya manusia ditipu dan diperdaya oleh iblis laknatullah, agar manusia ini bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar manusia yang berdosa bisa bertobat, agar manusia yang lupa kepada Allah kembali ingat, agar manusia yang berlumuran dosa kembali bersih dengan maghfirah Allah, agar manusia yang sudah terjangkit penyakit hati, kesombongan, iri, dengki, rasa gelisah, gundah gulana, dendam, benci, buruk sangka, ini bisa lebur menjadi sembuh. Solusinya adalah obat yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita sadari di zaman akhir ini, sebab iblis laknatullah menggoda manusia dari berbagai arah agar manusia ini mengaku, oh baginda Rasul niku nabiku, utusane Allah, aku ini umatnya, tetapi do kelalen visi misinya Rasulullah. Agar manusia tetap bisa marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Nurul Ain, marhaban Jaddal Husain, tetapi apa yang dibawa oleh Kanjeng Rasul, manusia sudah mulai tidak peduli. Ini adalah azabul harik, azabuhum at-ta'ifah di zaman akhir. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka kesadaran ini harus betul-betul dijaga sampai akhir hayat. Berarti Kanjeng Rasul hadir ini, tujuan visi misinya adalah menata akhlak. Tujuannya adalah mengembalikan akhlak manusia menjadi akhlakul karimah dengan al-Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji kalau mampu. Ini sebagai cara manusia agar kembali hatinya baik, kembali jiwanya baik, pikirannya baik, ucapannya baik, perilakunya baik, tergolong manusia yang berakhlak baik. Amin Allahumma amin. Kenapa harus baik? Sebab Allah menghadirkan kita dalam fitrah,
Kullu mauludin yuladu alal fitrah, dilahirkan dengan kesucian, dilahirkan dengan kebaikan, hatinya baik, pikirannya baik, ruhnya baik, rasanya apik. Manusia harus kembali ke jalur yang sama. Analoginya bahwa kita dari Purwodadi ke Jakarta harus mampu kembali ke Purwodadi. Kita dari Allah harus mampu kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana agar mampu kembali kepada Allah? Kebaikan ini harus kita hadirkan. Kebaikan hati ini harus kita kembalikan. Hati yang tercipta dalam kondisi baik kemudian berpenyakit harus bagaimana sembuh, karena ini adalah jalan kembali kepada Allah, yaitu akhlakul karimah. Ini yang ditunggu oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dirindukan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari umatnya. Ini yang dinanti-nanti oleh baginda Rasul. Kerinduan Rasulullah menyaksikan umatnya mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan hati dan akhlakul karimah. Bagaimana bisa berakhlak baik? Modalnya nopo? Modalnya adalah zikrullah, eling marang Gusti Allah, tersambungnya hati dengan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, setelah sadar visi misinya Rasulullah, maka harus kita bergerak berjuang mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah sadar tujuannya adalah akhlakul karimah, maka akan kita perjuangkan bagaimana menjadi akhlak yang baik. Kita bersahadat niku nandur, sholat niku nandur, zakat, puasa, ibaratnya kita menanam buahnya akhlakul karimah. Kita nandur syahadat berbuah akhlakul karimah, nandur sholat berbuah kesolehan, nandur zakat berbuah kesucian, nandur puasa berbuah ketakwaan, nandur haji berbuah qalbun salim. Ini yang harus diperhatikan, saudaraku yang dimuliakan Allah. Dan di zaman akhir ini, tipu daya syaitan yang paling dominan, manusia dibuat lupa lalai, sehingga di zaman akhir ini ilmunya nggak lengkap, Pak. Nopo ilmu ini nggak lengkap, ngerti ilmu nandur tapi lali ngrawate. Nauzubillah min. Ini zaman akhir. Ini program alam kebatilan sudah diperingatkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak manusia yang masih tahu tata cara menanam, tetapi manusia sudah mulai lupa tata cara merawatnya. Menanam padi pesih sakit, tapi wis lali. Bagaimana padi ini bisa panen? Harus diairi, harus dipupuk, kudu dijogo saking omo, walang sangit, kiyong emas, napa wali? Tikus, kudu dijogo. Dan itu butuh waktu paling enggak pinter 3 bulan nih panen nih. 3 bulan baru panen. Menanam, maka tidak cukup menanam agar panen, ditanam dengan baik dan benar, dijaga, dirawat, diairi, dipupuk, dan juga yang ketiga dijaga dari segala hama yang bisa menghancurkan panen kita. Ini ilmu yang kafah, lengkap. Demikian juga kita sholat, contoh sholat. Sholat itu kita menanam,
Bagaimana agar sholatnya itu bisa berbuah tanha anil fahsya wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Bagaimana sholat ini seperti ngendikane Gusti Allah, dengan sholat menjadikan pribadi yang soleh. Hasilnya nando sholat, hasilnya pribadi soleh. Sebab tanha anil fahsya wal munkar, akhlaknya akan menjadi akhlak yang baik. Itu kalau benar caranya. Yang pertama kita nandur, menanam ibadah sholat harus diairi. Apa airnya dari sholat itu? Adalah zikrullah. Tidak cuma sholatnya yang dijalankan, hatinya selalu berhubungan dengan Allah. Tidak cuma di atas sajadah ingat Allah, setelah ke pasar tetap ingat Allah, setelah kita di jalan dimanapun berada berusaha melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah air yang menjadikan sholat kita menjadi subur. Yang kedua harus dipupuk. Apa pupuknya sholat? Adalah amalin soleh, kebaikan, bersedekah, menolong orang lain, mendoakan orang lain, meringankan beban orang lain, beramal soleh sesuai kemampuan kita, bersedekah sesuai kemampuan kita, baik sedekah makanan, minuman, pertolongan, partikel, dan apapun itu yang kita landasi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ini yang paling sulit, menjaga agar sholat niki gak dipangan omong. Apa pangan Allah? Pagi hari kita bisa sholat subuh dengan nikmat sekali, artinya ada. Jam 10 kita memfitnah orang lain, kita menyakiti hati tetangga kita, kita mengambil hak orang lain, maka bisa dipastikan wallah wa rasul zuhurnya akan berantakan. Rakaatnya tidak hilang satu, bacaannya tetap fasih, rukun syarat rukunnya tetap, tetapi kualitas dalam sholat, kekhusyuan akan hilang. Kenapa? Rusak dipangan walang sangit, wujudnya fitnah. Rusak dipangan tikus, wujudnya berbohong, menipu, menyakiti orang lain. Maka sangat terhubung antara kita sholat di atas sajadah dengan perilaku kita sehari-hari. Orang yang penting sholat tetapi tidak menjaga lisannya, menjaga perbuatannya, menjaga langkahnya, tidak dijaga agar tetap berada di jalan yang benar, sudah dipastikan sholatnya hanya sebatas sholat tetapi jauh dari kekhusyuan. Ruh sholat tidak mampu hadir, walhasil sholatnya tidak merubah perilaku. Wayah sholat, wayah korupsi, wayah sholat, wayah gunung elek tonggo tetap, wayah suudun tetap tidak terhubung. Ini saudaraku yang berkembang, maka harus dijaga. Sebagai orang yang telah sholat, takut menyakiti hati orang lain. Aku jangan sampai ucapanku melukai perasaan orang lain, karena tatkala ucapanku ini menyakiti hati saudaraku, rusaklah sholatku. Aku tidak boleh mengambil hak orang lain. Ada 100.000 ini bukan hakku, masuk dalam diriku, rusaklah hubunganku dengan Allah. Sholatku akan menjadi hambar. Aku tidak boleh memfitnah orang lain. Aku tidak boleh berburuk sangka, karena dengan buruk sangka akan menghantam hatiku sendiri. Aku menjelekkan orang lain, tapi aku akan menjadi jelek, merusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terjadi di zaman akhir ini fitnah di budaya syaitan. Kita sholat, tapi kenapa kok pendendam gak hilang-hilang sudah 20 tahun, gak pernah dijaga. Akhirnya apa? Ibarat menanam tidak dijaga. Sudah 30 tahun belum memanen tanha amil fahsya wal munkar. Sudah lama sholat tetapi belum muncul kesolehan di dalam pribadinya.
sholat. Saudara yang dimuliakan Allah. Maka ini tentunya yang harus kita perhatikan bersama-sama. Bagaimana kita menanam, tapi harus juga merawat dan menjaga agar panen. Dan di zaman akhir sudah diperingatkan Rasulullah akan terjadi. Manusia hanya bisa memanen, menanam, tetapi lupa cara merawat dan menjaganya, sehingga naudzubillah gagal panen. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya harus kafah, lengkap ilmunya. Mari kita jalankan sholat dan mari kita jaga sholat kita, karena terkait dengan perilaku kita. Perilaku yang berdosa menjadikan dosa, perilaku yang melanggar aturan Allah akan merusak sholat kita. Rokaatnya masih utuh, bacaannya utuh, tetapi rasanya sholat tidak mampu digapai di dalam hati manusia, sebab dipangan omong sombong dan lain sebagainya. Kita bersedekah membangun masjid, musola, menyambungi anak yatim, fakir miskin, yatim piatu dan lain sebagainya, itu kita menanam. Kita sedang menanam, beramal soleh, membangun masjid, membangun pesantren, harus dipupuk, harus diairi, harus dijaga agar berbuah barokah dalam hidup kita dan keluarga kita. Maka banyak terjadi sebagaimana konsep sholat tadi. Manusia membangun 1000 masjid, tetapi tidak panen barokah dalam kehidupannya. Kenapa? Betul dijogo. Bukai sing nyantuni yatim aku mutino. Kau aku sekali lengkap. Naudzubillah min. Naudzubillah. Apa? Nandur tapi ora dijogo. Itu yang harus diwaspadai. 1 triliun lebih ngati ditokke perjuangan, tetapi enggak dijaga. Justru yang tumbuh kesombongan. Kalau dijaga, fadlun min Allah. Jangan sini antuni. Ini kurang dia pangeran cara ini Gusti Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dijaga betul, dipendem jeruk-jeruk benihnya itu. Jangan sampai muncul totol manuk rasi dodo. Sudah yang dimuliakan Allah. Maka kenapa di zaman akhir ini, sudah sangat langka manusia yang betul-betul mampu mempraktikkan Islam ini dengan kafah. Karena Islam adalah agama yang paling mulia. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu agama yang paling agung, paling mulia, paling luhur. Tidak ada yang melebihi kemuliaan Islam. Tetapi wujud kemuliaan Islam, keagungan Islam, manusia sudah semakin sulit untuk menemukan. Maka pertanyaannya, kalau Rasulullah, Allah dan Rasulnya menyatakan bahwa Islam itu agama yang paling mulia, lalu di mana kita bisa menemukan kemuliaan Islam di zaman akhir ini? Apakah di gedung-gedungnya, madrasahnya, masjidnya, simbolnya? Bukan. Kemuliaan Islam tidak bisa dilihat dari wujud bentuk bangunannya. Apalagi non-muslim, orang-orang yang tidak beragama Islam, bagaimana mampu menyaksikan wujud Islam agama mulia? Hadisnya, ayatnya jelas. Non-muslim, di mana letak kemuliaan? Ramainya di saat sholat. Kemuliaan Islam ini bisa ditemui, bisa disaksikan di dalam kemuliaan akhlak pemeluknya, akhlakul karimah. Dan itu yang telah diperhatikan oleh para wali songo zaman dulu. Belum ada medsos. Kenapa gaulnya itu begitu luar biasa? Para wali itu belum ada medsos. Karena apa? Begitu orang asli Jawa sing agamanya tasih Hindu, tasih Buddha, tasih Kejawen, ketemu wali songo merasa adem. Iki aku mau opo yo, kok gak nesu tak elek.
Lho iki agama apa nduk ini tak elek-elek tak fitnah, aku loro malah aku ditili diobatke. Ini agama apa kok pemeluknya itu kalau berkata-kata teduh santun menyejukkan, kalau ada yang repot kok saling berebut menolong. Agama apa ini? Orangnya kok mulia, wongnya kok santun-santun, wongnya kok lomo-lomo kayak gini. Apa yang menjadikan mereka menjadi pribadi seperti ini? Maka inilah dakwah ilhal dengan perilaku yang ketajamannya melebihi medsos zaman akhir. Dan ini yang sudah langka. Kembar-kembarnya masuk Islam agama mulia, tapi menemui kemuliaan akhlak pemeluknya sudah semakin langka. Boten kok boten enten boten ning saya langka. Sing tukaran lu ternyata ya wong Islam, sing korupsi ya wong Islam, sing gedeng karo tanggane tukaran ora rukun ya wong Islam, sing anak mung sak wong tua nyedakno anak ya wong Islam, sing rebutan sesuatu warisan ya wong Islam. Oh, sing saling menghujat ternyata malah tokoh-tokoh itu. Naudzubillah min. Lalu di mana kemuliaan Islam? Maka kita berani memeluk agama Islam kalau tidak sungguh-sungguh di dalam mempraktikkan keislaman, berbuat akhlak yang baik tanpa sadar. Banyak zaman akhir manusia memfitnah agamanya sendiri. Naudzubillah min. Dan kita diberikan agama yang terbaik, Rasul yang terbaik, kitab suci yang paling sempurna, maka hasilnya harus menjadi akhlak yang terbaik. Prestasi orang Islam itu sesuai nama bu'istu liutammima makarimat akhlak. Prestasi tertinggi orang Muslim itu akhlaknya baik, dan ini yang akan kita haturkan kepada Rasul. Sholawat adalah kesejahteraan hidup yang bersumber dari hati yang salim. Tatmainul qulub qalbun salim. Hatinya tenang, hatinya bersih. Salam adalah keselamatan hidup, perilakunya selamat, akhlakul karimah. Maka sholawat dan salam inilah yang akan kita hantarkan kepada Rasulullah, yaitu apa? Jiwa hati kita yang bersih, tatmainul qulub qalbun salim, dan perilaku yang berakhlak baik. Ini yang akan kita haturkan. Ya Rasul, aku ini umatmu, Engkau hadir karena untuk menata akhlak. Aku menerima kehadiranmu, maka aku persembahkan akhlak yang baik dan kesucian hati. Qalbun salim, hatiku tidak iri, hatiku tidak benci, hati yang selamat dan perilaku yang selamat. Sholawat salam ini yang akan kita hantarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka jangan cuma diucapkan saja, harus diucapkan sesering mungkin berselawat. Sholawat salam kita haturkan kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, untuk mencegah agar kita tidak lupa perjuangan kita. Tetapi hakikat sholawat salam harus kita rintis mulai saat ini. Bagaimana mungkin hati kita sejahtera kalau masih menyimpan dendam kesumat? Bagaimana mungkin hati ini sejahtera qalbun salim kalau masih menyimpan kesombongan? Harus dibasmi. Bagaimana mungkin langkah selamat nak boten akhlakul karimah? Harus dirintis mulai sekarang. Isi daripada sholawat salam nak ucapane mun hafal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, dihaturke kanjeng Nabi. Apa kuwi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Haturkan kepada Rasulullah. Jangan sampai seperti peluru kosong. Mengucapane mawon sing rame, wujude sepi. Jangan sampai maka ucapannya rame seperti wujud syiar. Sholawat bertebaran di mana-mana, tetapi isi sholawat adalah kita mewujudkan tujuan cita-cita Rasulullah, membentuk pribadi yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin saudara rahimakumullah, mari kita lanjutkan dengan istighosah. Kita siapkan hati kita, kita hadapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan sebagaimana istighosah adalah memohon pertolongan Allah. Rintihan batin manusia memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bi fadlikal karim ya Allah. Ya Allah Ta'ala ya Azza wa Jalla wa bihidayatil haqqi rahmanir rahim li hidayatillah wal inayah wal maghfirah wal ma'unah wal karamah wal hikmah wal syafa'ah wa biridaan billah sawillahi al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin. Istirahat guys. Mantap guys. Benten kali gini kan. Dengan bilang lambung. Pentol daging nggak berkawan. Ini pentol tepung. Kanji ini. Mau kanji lagi. Jangan kan pentol pilak ini. Ayo Kang. Susah enggak ya ngomong begini. Gampang-gampang. Gitu,